Pemirsa, dalam Pilkada 2024, kemenangan kota kosong mencerminkan dinamika demokrasi yang unik di Indonesia. Kemenangan kota kosong menegaskan bahwa pemilik memiliki hak untuk menolak calon tunggal yang diajukan sebagai bentuk protes terhadap minimnya opsi kandidat yang dirasa mewakili aspirasi mereka. Dan untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Perludem, ada Mbak Hairunisa Nur Agustiati. Assalamualaikum Mbak Nisa. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Iya, Mbak Nisa, tren calon tunggal ini selalu meningkat dari 2015 3 calon menjadi 9 calon di 2017, di 2020 ada 25 calon dan 2024 ini ada 50 calon tunggal, dan apalagi di 2024 ini ada beberapa yang memenangkan pilkada. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, fenomena calon tunggal kan betul tadi ya sejak 2015. Nah sebetulnya di Pilkada 2020 kemenangan kota kosong juga terjadi di Kota Makassar. Nah ini menunjukkan bahwa walaupun calonnya hanya satu, yang dianggap sebagai kalau calonnya cuma satu kan instan untuk menang ya karena mayoritas selalu menang. Tapi bukan berarti juga akan selalu menang gitu ya karena jika dibandingkan dengan 2015 ya yang jumlah calon tunggalnya hanya ada 3. Mungkin pada waktu itu fenomena yang calonnya hanya satu tuh secara alamiah ya, political naturally dia terjadi gitu ya. Partai-partai bergabung dalam satu koalisi secara alamiah memang terjadi kota kosong. Nah, tapi semakin ke sini gitu ya sejak 2017, 18, 20, 2024 jumlahnya semakin banyak. Ini kemudian ada fenomena bahwa kalau ingin cepat menang ya diborong saja koalisinya gitu ya, mengusung satu calon saja dengan koalisi yang besar, kemungkinan kemenangannya akan lebih besar juga. Tapi bukan berarti ini kan menunjukkan bahwa tidak menjamin juga akan selalu menang gitu ya, karena saya rasa masyarakat pun juga melihat ya, eh, ini kan semacam apa ya, ketika kita bicara soal kota kosong calonnya hanya satu didukung oleh koalisi yang besar. Mungkin nanti ketika terpilih dia akan efektif didukung oleh semua DPRD dan sebagainya. Tapi kan ada harga demokrasi yang harus dibayar. Demokrasinya jadi nggak jalan. Nah, saya rasa masyarakat kemudian sudah bisa melihat hal ini gitu ya, sehingga upaya perlawanannya adalah dengan memilih kota kosong. Dan ini konstitusional gitu ya, diperbolehkan. Mahkamah Konstitusi mengatakan kalau calonnya hanya satu, pilkadanya tetap konstitusional. Yang penting masyarakat itu tetap diberikan kesempatan untuk memilih dia setuju atau tidak setuju dengan si calon tunggal ini. Oke Mbak Nisa, berarti ini bisa dikatakan kemenangan kota kosong mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politikal lokal atau seperti apa? Ya, saya rasa ini bentuk dalam tanda petik ya teguran juga buat partai politik gitu. Kan sebetulnya ketika Mahkamah Konstitusi ya di bulan Agustus yang lalu sudah mengeluarkan keputusan yang sebetulnya memberikan kemudahan bagi partai untuk mencalonkan kandidatnya gitu ya di pilkada, kan syaratnya sekarang jadi lebih mudah. Kalau dari pilkada 2015, 2017, 2018 kita masih bisa katakan bahwa calon tunggal ini terjadi karena syarat untuk maju sendiri bagi partai politik itu susah. Syaratnya besar sekali. Waktu itu kan harus mengumpulkan 20% kursi atau 25% suara dari hasil pemilu DPRD-nya. Tapi sekarang syaratnya kan sudah dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi. Iya. Nah, ternyata syarat yang sudah mudah ini pun tidak dimanfaatkan oleh partai politik. Partai politik lebih memilih untuk membentuk koalisi yang besar, yang tadi ya dikatakan ini oligarki dan sebagainya. Dan saya rasa masyarakat menjadi tidak punya pilihan gitu loh. Kita kan sebagai pemilih ini, kalau kita datang ke TPS buka surat suara kan udah apa yang disajikan gitu ya. Dan ketika proses demokrasinya tidak berjalan dengan baik ya, misalnya demokrasi di internal partainya nggak berjalan gitu ya, yang dicalonkan adalah orang-orang misalnya yang hanya punya popularitas tinggi, modal finansial yang besar, ya akhirnya kan masyarakat bisa saja melawan gitu ya dengan memilih kolom yang kosong ini gitu, sehingga kota kosong ini tidak serta-merta sebetulnya menjamin cara instan untuk menang di pilkada. Iya. Mbak, terkait dengan yang terjadi di Pangkal Pinang, sudah ada kemenangan bagi kota kosong. Nanti akses atau dampak bagi proses pemerintahan dan tata kelola daerah seperti apa? Siapa juga Ya, yang kalau memimpin nanti? Apakah berdasarkan akan ditunjuk penjabat daerah? Ya, berdasarkan Undang-Undang Pilkada, maka pilkadanya itu akan diulang lagi di Diulang tahun lagi depan ya? ya, tahun 2025. Nah, sampai menunggu tahun depan, maka itu akan ditunjuk penjabat kepala daerah.
Nah, tapi menurut saya ini bukan sekedar kapan pilkadanya akan diulang lagi kapan gitu ya waktunya, tapi ke depan menurut saya pun kita juga perlu memikirkan bagaimana supaya kita bisa meminimalisir kota kosong ini. Misalnya maksimal koalisi itu juga harus ditentukan gitu ya angkanya kan kalau sekarang kita adanya minimal koalisi itu ya yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi rentangnya pencalonan itu di angka 6,5 sampai 10% dari hasil suara pemilu DPRD-nya. Nah, untuk membentuk koalisi, menurut saya juga perlu ada batas maksimalnya sehingga nggak bisa semua partai itu di satu dalam bangunan koalisi yang sama gitu, misalnya 40% atau bahkan 50%. Jadi setidaknya ada minimal 2 pasangan calon. Nah, yang berikutnya adalah pasangan calon yang sudah kalah dengan melawan kolom kosong ini ya sebaiknya tidak diperbolehkan lagi untuk berkontestasi karena istilahnya begini dia lawan kota kosong saja kalah apalagi kalau ada pesaingnya gitu ya apalagi kalau ada bersaing 2 atau 3 kandidat pasangan kandidat yang ada di situ. Nah, memang ini yang harus di apa ya yang harus di dalam tanda petik ya dibayar oleh masyarakat gitu ya ketika partai politiknya nggak mampu untuk bisa menghasilkan kader-kader gitu ya akhirnya calonnya hanya satu mau nggak mau ya pilkadanya harus diulang ya biaya lagi gitu ya masyarakat nanti tahun depan harus ke TPS lagi setidaknya di 2 wilayah ini ya dan daerah itu harus dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang tentu nggak ideal gitu ya karena dia bukan kepala daerah definitif dia kepala daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sampai tahun depan 2025. Oke Mbak Nisa, berarti bisa dikatakan juga kemenangan kota kosong ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap demokrasi di tingkat lokal. Nah, bagaimana antisipasinya begitu untuk menghindari adanya calon tunggal? Ya, pertama undang-undang pilkadanya perlu diubah gitu ya. Jadi kemenangan dari kolom kosong ini yang diatur bukan hanya sekedar kapan pilkada selanjutnya diulang gitu ya, tapi tadi batas maksimal pencalonannya juga harus ada gitu ya. Misalnya 40% atau 50%. Lalu kemudian tadi ya, misalnya pasangan calon yang sudah kalah dengan kolom kosong itu tidak bisa masuk lagi gitu ya dalam proses kompetisi. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mendorong partai politik ini juga melakukan rekrutmen kaderisasi yang baik gitu. Karena begini, misalnya tadi ini kan sebetulnya syaratnya sudah dipermudah oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi privilege itu tidak diambil oleh partai politik. Karena jangan-jangan partai politik nggak punya kader gitu ya di daerah-daerah yang mengajukan calonnya hanya satu. Nah, akhirnya mereka memilih ya sudah kita bergabung saja dengan partai koalisi yang lain, akhirnya koalisinya besar, akhirnya calon tunggal. Atau misalnya ya tadi ya karena nggak punya kader melihat ya udah kalau kita mau menang secara instan, kita bikinnya calonnya cuma hanya satu. Nah, Atau ini kan mungkin juga karena ada ongkos permasalahan di politiknya yang internal terlalu partai tinggi, politik Vanessa. kita. Kalau partai politik gimana, Mas? Vanessa, atau mungkin karena ongkos politiknya yang terlalu tinggi? Ya justru karena dia kan kita sekarang sama-sama tahu ya ya pilkada memang ongkos politiknya besar. Tapi kalau kita mau breakdown dia besarnya tuh di mana gitu ya di pos-pos yang mana? Apakah saat kampanyenya gitu ya dia harus mengeluarkan banyak uang atau jangan-jangan saat pencalonannya juga harus mengeluarkan uang yang besar gitu. Kita sama-sama familiar gitu ya misalnya dalam rangka pencalonan ini ada yang namanya istilahnya uang mahar untuk bisa Iya. didukung oleh Untuk mendapatkan dapat dukungan rekor oleh saja partai sudah politik dia mengeluarkan uang harus banyak membayar ya, Mbak uang ya? tertentu. Mhm. Iya, Iya. di situnya saja kan juga sudah mahal. Nah, sehingga kalau misalnya partai politik itu bisa berdaya sendiri, mengusung calonnya sendiri kan dia nggak harus apa ya setor misalnya untuk bisa dapat dukungan dari banyak partai politik karena dia bisa maju sendiri kadernya. Nah, partai politiknya menurut saya juga perlu dibenahi. Nah, ruangnya Baik, ada kalau menurut saya karena baik. undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, revisi undang-undang pemilu dan revisi undang-undang pilkada itu kan sekarang sudah masuk di prolegnas ya. Program Iya. legislasi nasional tahun 2025. Sehingga ruang perbaikannya, ruang reformnya sudah bisa dilakukan sejak saat ini kalau menurut saya. Baik. Terima kasih telah berbagi perspektif dan masukannya Mbak Hairinisa Nur Agriati telah Sama-sama, Mas. berbagi bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.